kita bertemu lagi di mata kuliah praktikum klasifikasi iklim. Nah, klasifikasi iklim ini kan satu SKS, gitu kan. Jadi kita jadwalnya adalah jam 9, kalau tidak salah 9:10 sampai 10:55. Seperti itu. Namun karena ada satu dan lain hal, pada hari ini kita mundurkan di jam 10 ini ya. Karena itu sekedar pendahuluan, jadi tidak membutuhkan waktu banyak, kita bisa cepat juga di sini. Kemudian untuk pertemuan pertama kita ini di kuliah ini, mungkin absennya untuk saat ini saya akan laksanakan manual gitu, jadi saya akan panggil satu persatu di presensi di web Simasnya. Kemudian untuk kedepannya mungkin sebenarnya bisa pakai QR code kalau tidak salah, cuman pengalaman dari perkuliahan di hari Senin itu kode, karena orang tersebut setiap 5 detik itu berarti gitu kan, bukan agak sulit gitu karena untuk mengakses QR. Nah, jadi kedepannya mungkin untuk menghindari itu, kalau sekarang kita manual dulu, saya akan absen satu persatu, cuman kedepannya mungkin bisa lewat Google Form yang akan saya sediakan gitu, jadi kalian tinggal isi daftar hadir di sana, tuhnya gitu kan. Jadi nanti kan ada timestamp-nya di situ, lewat batas waktu yang saya tentukan, berarti saya anggap tidak hadir gitu di pertemuan. Tolong diperhatikan lagi mengenai batas waktu pengisian Google Form absensi gitu untuk pertemuan minggu depan. Untuk saat ini kita masih lakukan manual saja dulu. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin akan saya absen dulu ya, presensi dulu di Simasnya. Nah, teknisnya untuk yang sekarang ini akan saya sebutkan. Jadi dalam kondisi pertama, dalam kondisi videonya atau kamera kalian mati dulu semua. Semua taruna mematikan kamera. Jika saya panggil namanya, gitu kan, silahkan respon, jawab hadir, dan menyalakan kameranya. Seperti itu ya, teknisnya seperti itu. Biar ini ada nih orangnya beneran. Oke ya, dapat dipahami ya, karena saya lihat di sini jumlah pesertanya ada 27 termasuk saya, berarti kan kalian total itu ada 26 taruna, 26 tambah saya jadi 27, saya semuanya hadir di Google pertemuan kali ini. Oke, langsung saya absen satu persatu ya, dimulai dari... Oke, gimana? Untuk kamera dan mikrofon laptop saya masih error Pak, jadi belum bisa digerakkan. Oke, ya tidak Pak. Oke ya, tapi kedepannya minimal mikrofon bisa difungsikan gitu ya. Entah bagaimana caranya, silahkan kalian yang masih bermasalah dengan itu, minimal mikrofon kalian jangan sampai bermasalah gitu, karena tidak menutup kemungkinan gitu ke depannya dalam saat sesi-sesi perkuliahan akan ada tanya jawab atau diskusi gitu kan. Jadi minimal mikrofon lah gitu sebelum, kalau kamera masih bisa ditolerir lah gitu, tapi jangan menyebabkan kalian tidak beralasan untuk tidak mengakses kamera seperti itu ya. Oke, langsung sajalah kita absen dulu. Mana ya tadi ya? Sebentar, agak lama ya. Oke. Yang pertama di sini ada Aditya Hafiz Syahputra. Mana nih? Coba.
Sip. Oke, kemudian Ahmad Fauzan Wicaksono. Siap hadir, Pak. Oke. Bagi yang sudah koneksi ya, oke. Saya tahan dulu berarti kalau yang itu. Kemudian ada lagi sebentar. Isma, Ivana, Almira, Rehan. Nah nih. Ya. Terus Fiona Alia Hanifah. Siap hadir, Pak. Ya, Hanifah. Iya. Kemudian Syah. Siap hadir, Pak. Siap hadir, Pak. Gilang Arya. Berin dia tadi ya, udah kelihatan lah. Sempat terpental. Oke, sip Gilang. Kemudian Harsta Yuda Anzar. Hadir, Pak. Harsta Yuda, oke, dah. Hilmi Muhammad Rosid. Siap hadir, Pak. Mantap. Emi. Siap hadir, Pak. Nah, kami. Oke. Suwandi. Siap hadir, Pak. Oke. Muhammad Zaki Ramdhani. Siap hadir, Pak. Nur Irono. Nah, mana nih? Nur Irfan Wicaksono. Hadir, Pak. Oke. Raihan Nafiatur. Siap hadir, Pak. Oke. Rensi. Siap hadir, Pak. Rensi. Siap hadir, Pak. Gimana? Rensi adakah? Siap, Pak. Siap hadir, Pak. Siap hadir, Pak. Oke, sebentar. Sepertinya jaringan saya agak bermasalah sebentar ya. Oke. Sip, kembali normal. Rizky Matori.
Siap hadir, Pak. Mat. Putih, Mat. Weh, orang tua on cam akhirnya. Ini Wahyu sama Timothy ya, batu. Santuy tuh, santuy. Gua enggak. Aurat tahu. Orang tua nentuin lah. Metori mukanya sok dikul-kulin ya. Harus berwibawa dong. Baca, Bro. Nya AFK cuy. Kirain udahan. Gue pin loler. Oke, kita lanjut kembali ya. Cek sound. Saya dapat didengar. Bisa, Pak. Sip. Oke, terima kasih. Rizky Matori. Pira Diva. Siap hadir, Pak. Rohmat Triantoro. Siap hadir, Pak. Siap hadir, Pak. Oke. Prayoga.
Hadir, Pak. Timothy, Ivan, Gultom. Siap hadir, Pak. Oke. Budi Samantu. Siap. Abid Adam, Dinan. Siap hadir, Pak. Oke. Wahyu Eka Kamajaya. Siap hadir, Pak. Ini yang tadi ya Yazid yang berat ya. Oke. Oke. Coba nih. Tuh, koneksi di saya agak berat sepertinya. Lagi gangguan. Bentar ya. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, mohon maaf karena kondisi koneksinya lagi tidak stabil di saya, jadi terang gitu ya, mungkin ada sedikit lag atau apa gitu. Pada pertemuan kali ini akan lebih membahas mengenai kontrak perkuliahan, sebenarnya kontrak perkuliahan, kemudian apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, gitu. Terus status dari mata kuliah ini itu seperti apa, gitu, gimana cara kalian memperoleh nilainya, gitu kan. Itu yang akan lebih banyak dibahas pada pertemuan satu ini. Kita belum terlalu masuk ke dalam materi lah ya. Kita baru masuk materi di pekan kedua, atau minggu kedua atau kedua, gitu. Oke, saya izin untuk men-share ini ya. Saya. Tuh. Dia share screen aja lama banget.
Gak usah tawa, Hafiz. Tawa-tawa lagi lu. Istirahat lu banyak banget, Fis. Pantesan 80 orang nggak bagi-bagi, giler nih. 5 loh ya. Dua belas katanya. 12 pas. Bukannya 10.50. Ya kan dimundurin. Kan kalau di jadwal sampai 10.50 kan, terus dimundurin 1 jam kan. Ya Atau kan, sih. bapaknya bilangnya biar kita nggak lama-lama nggak sih, makanya dimundurin. Ya Nggak wis. tahu sih. Malam. Halo Trai. Berantakan, Jay. Tempatnya gak enak. Tadi kamar gue dipakai sama saudara. Oke, balik lagi ya. Aduh, ini koneksinya benar-benar harus reset modem dan segala macam.
Oke, tolong responnya dulu. Apakah sudah terlihat? Siap sudah Pak. Oke, siap. Terima kasih, terima kasih. Ya, jadi mata kuliah ini adalah praktik klasifikasi iklim dan musim Indonesia. Jadi bentuknya adalah praktikum, gitu ya. Kontrak perkuliahannya seperti ini. Bobot SKS-nya itu adalah 1 SKS. Nah, di sini saya garis bawah nih, ini 1 SKS gitu kan. Praktik gitu. Jadi sangat disayangkan apabila kalian tidak mendapatkan nilai maksimal gitu dalam mata kuliah ini ya, udah mas 1 SKS gitu. Terus kalian tidak maksimal juga gitu. Ya minimal dapat A- lah gitu. Minimal itu pun. Kalau bisa A semua gitu. Ya, untuk praktik ini gitu. Karena saya rasa dengan bobot 1 SKS ini tidak terlalu berat gitu kan. Namanya juga kan bobot, berarti kan ini mengukur seberapa berat gitu mata kuliah ini gitu kan. Karena ini dinilai 1 SKS ya saya rasa juga memang tidak terlalu sulit gitu. Karena bahkan mungkin di kampus lain seperti klasifikasi iklim dan musim Indonesia ini hanya 1 bab sebenarnya gitu. 1 bab aja dalam 1 rangkaian perkuliahan itu hanya 1 bab aja sebenarnya. Jadi kemudian luarannya pun ya kan, di sini dijelaskan bahwa Taruna dapat melakukan pengisian data kosong, uji homogenitas data, menghitung dan menentukan klasifikasi iklim di Indonesia, kemudian mengelompokkan pola hujan, serta menentukan karakteristik musim suatu wilayah. Nah ini kalau bisa kita lihat nih sebenarnya juga selesai gitu kan. Seperti pengisian data kosong itu bisa beririsan dengan homogenitas data nantinya gitu kan, karena masih tentang statistik gitu. Kemudian menghitung dan menentukan klasifikasi iklim sama mengelompokkan pola hujan itu bisa beririsan juga gitu. Karena dalam menentukan klasifikasi iklim otomatis kita harus mengelompokkan pola-pola hujannya seperti itu kan. Jadi sebenarnya ini sangat disayangkan kalau misalkan kalian tidak bisa mendapat poin penuh gitu di praktikum ini gitu. Ini hanya 1 SKS gitu. Kemudian materinya juga tidak terlalu banyak. Penilaiannya ada dari UTS, kemudian UAS, dari tugas maupun dari kehadiran seperti itu. Nah ini materi perkuliahannya secara garis besar itu seperti ini ya. Ada 4 sebenarnya, cuma 4 materi inti gitu. Kita padahal punya berapa pertemuan? Sekitar 16 ya, 16 pertemuan minus 1 UTS berarti 15 tatap muka gitu. Coba bayangkan aja 15 tatap muka dengan hanya 4 materi inti. Nah ini saya ngambil dari silabusnya STMKG ya. Jadi ada 4 materi inti ini gitu yang akan disampaikan dalam 15 pertemuan. Katakanlah kita 16 pertemuan karena diperbolehkan lebih dari 15. Katakanlah 16, berarti kan satu materi itu ada 4 kali pertemuan. Nah, kita ngapain gitu? Masa membahas missing data sampai 4 kali pertemuan gitu kan? Nah, namun semua akan saya sisipkan juga kita ya sebagai kan namanya pembelajaran itu ya tidak harus baku mengikuti silabus gitu. Nah, yang penting yang silabus ini sudah tercapai, ini 4-4-nya wajib lah gitu. Ini yang wajibnya. Kita punya 4 materi. Nah, yang sunahnya gitu itu menambah wawasan kalian seperti kita mengkaji karya tulis orang gitu kan, mengkaji yang berkesesuaian dengan sedang jalankan saat ini, yaitu klasifikasi iklim gitu. Jadi kita banyak membahas jurnal, mungkin nanti banyak membahas ini, mungkin membuat gitu kan tulisan gitu kan dari hasil review jurnal yang sudah dilakukan. Anda mungkin ke arah sana gitu untuk melengkapi nih gitu. Teori wajibnya itu sebenarnya ada 4 gitu. Missing data, klasifikasi iklim, kemudian pengelompokan pola hujan, dan menentukan karakteristik musim seperti itu. Nah, kemudian sistem penilaiannya sama ya, umum digunakan karena ini merupakan aturan dari Subbag Akademik STMKG juga, bahwa proporsi penilaiannya itu sudah ditentukan sebelumnya gitu ya. Untuk UAS itu 40%, kemudian UTS 30%, tugas 20%, kehadiran 10%. Namun seperti biasa gitu, saya tidak mau hanya mengandalkan 1 poin penilaian dalam 1 bagian penilaian gitu kan. Misalkan untuk 1 bagian penilaian UAS yang katanya 40%, saya tidak mau mengandalkan 1 hari ujian itu saja gitu, karena itu menurut saya tidak adil juga buat kalian. Itu kan kadar pemahaman kalian hanya dari 1 output ujian gitu.
Nah, jadi nanti akan saya bagi-bagi lagi nih, yang nanti akan direkap kemudian menghasilkan nilai UAS ya. Seperti biasalah di hidrologi juga saya akan melakukan hal yang sama. Kemudian UTS, tugas, kehadiran juga, yang UTS tentunya dibagi-bagi juga. Nah, kalau tugas kita lihat dari tugas keseharian yang akan saya berikan setiap pertemuan. Mungkin ada kuis juga gitu kan. Nah, kehadiran ini yang perlu kalian perhatikan adalah, kalau tidak salah dengar gitu, saya adalah wajib 100% gitu. Kalau di sini kalian diwajibkan hadir 100%, berarti kan otomatis nilai 10 itu udah di tangan gitu. Katakanlah nilai-nilai itu kan 100 nih. 10% dari 100 kan 10 nih. Nah, 10 itu di tangan tuh. Kan sangat akan terbantu gitu dengan kehadiran ini gitu. Katakanlah yang tadinya bisa jadi A- gitu kan. Dengan penambahan 10 poin, karena 10 poin itu lumayan lebih. 10 poin itu lumayan. Oke, kemudian sistem penilaiannya, nah ini ya, sistem penilaian. Masuk lagi ke yang tadi, sesuai yang saya sampaikan barusan, bahwa dibagi-bagi atau dipecah-pecah penilaiannya. Oke. Nah, nilai UTS ini merupakan hasil rekap nilai dari laporan praktikum. Jadi nanti mungkin ada laporan praktikumnya, gitu. Tapi tidak setiap pertemuan ada, gitu. Karena kita punya 4, gitu, ya kurang lebih ya sekitar 4 lah, gitu. 4 laporan praktikum, gitu. Tergantung selama perkembangan nanti ke depannya seperti apa. Oke, dan itu adalah selama periode awal kalian perkuliahan, berarti pertemuan kedua nanti, hingga nanti UTS, itu direkap, dijadikan nilai UTS. Nah, nanti pas UTS itu tidak ada ujian tertulis ya, untuk mata kuliah ini tidak ada ujian tertulis, hanya kalian akan saya tugaskan untuk membuat suatu makalah yang akan dipresentasikan nanti pada saat pelaksanaan UTS gitu. Presentasi aja. Nah, itu kemudian direkap dengan hasil laporan tadi, jadilah nilai UTS seperti itu. Kemudian nilai UAS, kalau nilai UAS itu merupakan hasil rekap, laporan juga sama, tapi laporan yang kalian kerjakan setelah setelah UTS sampai UAS. Nah, itu ada berapa laporan, itu direkap, kemudian ditambahkan dengan makalah, jadi sama juga seperti yang tadi, tidak akan ada ujian tertulisnya di UAS juga. Nah, kemudian nanti dipresentasikan proyek akhirnya gitu. Mungkin seperti itu ya, proyek akhir. Adapun misalkan nanti pada saat pelaksanaan UAS akan ada ujian tertulis karena mengikuti aturan STMKG, itu kalian tetap akan ujian tertulis, namun proporsinya tidak akan terlalu besar gitu dibandingkan dengan proyek akhir yang kalian kerjakan nantinya gitu. Mungkin hanya menambahkan berapa persen saja gitu dari total keseluruhan 40% nilai UAS. Kemudian tugas. Nah, kalau tugas ini diperoleh dari penugasan serta kuis ya. Jadi sifatnya bisa tugas, bisa kuis gitu kan, yang diberikan selama perkuliahan berlangsung. Itu direkap kemudian dijadikan nilai tugas. Saya sampaikan tadi bahwa kehadiran dihitung berdasarkan persentase kalian hadir tuh berapa persen gitu. Kalian hadir dikalikan dengan 10 gitu kan, kalikan dengan 10. Karena nilai maksimum dari kehadiran adalah 10 gitu. Kalau dengan skala 0 sampai 100 gitu. Oke, ya seperti itu. Ya, intinya mah pertemuan itu hanya membahas tentang materinya apa saja, kemudian kontraknya seperti apa. Nah, ini saya mendapatkan suatu quotes dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap orang, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, itu saya ini pernyataan ini unik gitu ya. Karena ini terjadi sekarang gitu kan, bahwa rumah itu yang menjadi sekolah gitu. Kalian belajar dari rumah gitu. Jadi guru gitu. Karena apa? Karena memang saya selalu berprinsip bahwa saya ini bukan mengajar kepada kalian ilmu, tapi sharing, lebih ke arah sharing gitu. Kan kalian ada yang lebih tahu daripada saya gitu. Jadi kita berbagilah di sini. Saya tidak memposisikan diri saya sebagai pengajar gitu ya. Tapi pendidik ya, beda itu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan terkait pendahuluan ini gitu kan. Mungkin mulai
sesi tanya jawab aja gitu kan. Yang pertama nanya tapi saya dulu gitu. Saya mau nanya kepada ya nanti saya acaklah random siapa yang akan saya tanya. Itu terkait dengan apa yang akan kita pelajari ke depannya ya, klasifikasi iklim seperti itu. Baik, saya coba ingin bertanya deh kepada Trayi Budi Samantu. Nah, coba menurut Trayi, iklim itu apa sih? Coba silahkan dijawab. Apa sih klasifikasi iklim itu? Siap. Mohon izin Pak, izin menjawab. Silakan, silakan. Baik. Klasifikasi iklim secara umum yaitu pembagian iklim berdasarkan letak geografis suatu wilayah. Contohnya iklim di wilayah tropis, subtropis, atau di wilayah kutub. Jadi lebih ke pembagian terhadap geografisnya. Iya, oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya. Saya bertanya kepada Gilang Arya Putra. Klasifikasi iklim itu terjadi karena hal apa? Bukan terjadinya klasifikasi iklim. Silakan. Oke, ada lagi selain itu? Oke ya, seperti itu ya. Jadi berdasarkan gerak semu matahari, namun ada juga yang dikarenakan topografinya, gitu. Banyak hal yang sebenarnya. Ya, itu salah satunya adalah gerak semu matahari. Baru salah satu loh, masih banyak yang lain. Oke, dilanjutkan lagi dengan Tiani. Coba nih, tolong direspon ya. Pertanyaannya adalah ada beberapa jenis klasifikasi ya. Salah satunya adalah klasifikasi menurut Koppen dan Geiger. Kamu ketahui tentang klasifikasi Koppen dan Geiger ini? Coba Rensi. Halo. Dengarkan nggak nih Rensi ini? Ya Pak. Klasifikasi Koppen dan Geiger itu apa sih? Ini pertanyaan sudah mulai mengerucut ya. Supaya saya tahu dulu apakah kalian sebelumnya sudah pernah tahu tentang klasifikasi iklim apa? Jadi, belum. Jadi mengukur awal. Yang ditahu aja gitu, nggak usah sampai browsing segala macam lah ya, nggak usah sampai searching. Yang tahu aja gitu. Kalau pernah dengar ya bilang iya, kalau enggak belum tahu gitu, nggak apa-apa gitu, karena ini tidak masuk penilaian. Ini hanya saya ingin tahu sejauh mana kalian sudah pernah mendengar atau pernah tahu tentang klasifikasi iklim. Coba saudari Rensi gimana?
Bisa. Oke, ada di chat ya. Ya. Mungkin lagi bermasalah ininya. Oke, seperti itu ya jawaban dari Rensi. Nah, kita bakal ini kan sudah ada nih jawaban dari teman-teman kalian gitu kan, ada dari Rensi juga tadi kan, kemudian dari Trai gitu kan, ada jawaban-jawaban dari berdasarkan pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Nah, lihat gitu apakah di awal perkuliahan kalian ditanya itu jawaban kalian benar atau tidak, nanti ketika kita sudah mulai masuk ke materi gitu kan, jadi nanti kalian bakal, oh iya waktu itu tuh saya menjawab seperti ini kurang tepat, atau jawaban yang sebenarnya benar tuh ini gitu. Nah, itu jadi bisa kalian temukan sendiri gitu. Jadi saya sekarang tidak akan menjawab apakah itu benar atau salah gitu ya. Saya cukup bertanya, kalian jawab gitu aja. Nah, menyimpulkan apakah jawaban kalian itu benar atau salah. Selanjutnya saya tanya kepada siapa ya yang belum ya? Tegar Prayoga deh. Tegar Prayoga. Ya, Pak. Coba ya. Ya. Tegar Prayoga. Apa sih pentingnya kita mengetahui klasifikasi iklim? Nah, izin menjawab, Pak. Yang pertama karena untuk misal kayak klasifikasi Köppen kan tadi berdasarkan vegetasi suatu tempat, fungsinya yaitu untuk mengetahui tempat yang memungkinkan untuk kayak di Indonesia itu tempat yang untuk menanam seperti itu, Pak. Tempat yang cocok untuk menanam tanaman seperti itu, Pak. Oke. Siap, terima kasih. Selanjutnya kepada siapa ya? Ivana Almira. Ya, Pak. Oke. Untuk kan tadi sempat dibahas ya, oleh Pak gitu. Jadi pentingnya kita mengetahui klasifikasi iklim adalah melihat kesesuaian yang bisa kita tanam gitu kan, lebih ke arah pertanian lah kalau yang tadi Tegar sebutkan. Ya. Nah, kalau menurut Mbak Karisma itu gimana nih? Apakah hanya saja atau bisa untuk misalkan klasifikasi iklim itu bisa bermanfaat untuk kita menentukan gitu, misalkan kan, oh desain bangunan di wilayah ini tuh bagusnya dibuat seperti ini gitu, atau perencanaan pembangunan di sini tuh sebenarnya baiknya dibuat seperti ini gitu. Apakah bisa seperti itu? Izin Pak. Aja ya, silahkan. Pak, izin Pak, kalau menurut saya klasifikasi iklim itu sangat berpengaruh untuk berbagai sektor, termasuk yang tadi disebutkan Tegar untuk agrologi. Nah, kemudian untuk misalnya untuk pembangunan atau untuk industri, menurut saya juga sangat berpengaruh, karena kalau misalnya kita lihat tadi kan ada beberapa klasifikasi iklim dari garis lintang dan topografi. Nah, topografi sendiri juga berpengaruh terhadap klasifikasi iklim, sehingga untuk membuat suatu industri kita juga harus mempertimbangkan parameter topografi ini. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Terakhir ya, terakhir pada siapa ya? Hafiz. Nah, siap.
Ya, Pak. Siap ya? Ya, Pak. Oke. Coba saya cari yang klasifikasi iklim di Indonesia dulu deh, tentang klasifikasi iklim di Indonesia. Kira-kira tahu nggak gitu klasifikasi iklim di Indonesia ini? Untuk mengetahui klasifikasi iklim di Indonesia ini biasanya menggunakan metode apa saja? Gitu. Ada beberapa metode kan yang menentukan klasifikasi iklim ini. Cuman yang di Indonesia tuh paling, kalau tidak salah, paling terkenal dan itu selalu dipakai dalam penelitian apapun yang berkaitan dengan klasifikasi iklim di wilayah Indonesia. Apa tuh? Klasifikasi iklim menurut siapa? Izin Pak, untuk metodenya belum tahu Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti memang belum pernah kalian dengar, atau mungkin coba respon dari yang lain nih. Apakah ada yang bisa menjawab ini dulu? Coba. Gitu atau apa gitu. Coba. Ada nggak yang bisa menjawab? Berarti yang Vladimir Koppen Pak, langsung yang kedua itu yang Oldman. Terus yang ketiga tuh yang Zoom itu Pak, gitu Pak, yang berdasarkan lebaran musim hujan itu Pak. Oke, ya, jadi seperti itu ya. Kalian peroleh dari mana saja, tidak harus dari perkuliahan gitu. Nah, ketika kalian mendapat informasi itu, saya mewadahi itu dalam suatu mata kuliah klasifikasi iklim untuk saling sharing gitu kan. Jadi jangan terlalu berpikiran, saya kan belum belajar ini kok udah ditanya gitu. Tapi siapa tahu teman kalian ada yang sudah pernah dengar gitu di mana, entah dari berita, entah dari apa gitu kan. Nah, ternyata ada dan kita bisa sharing di sini gitu. Itu sebenarnya inti dari yang tadi saya lakukan gitu kan dalam bertanya gitu. Satu, untuk kalian mengukur dulu sejauh mana kalian mengetahui dulu tentang klasifikasi iklim ini. Yang kedua, supaya kalian nanti ketika pada saat proses pembelajaran tahu, dulu itu saya masih belum tahu tentang ini, sekarang saya menjadi tahu gitu itu. Agar teman kalian yang sudah tahu nih bisa sharing di sini. Nah, saya pancing gitu. Siapa tahu ada yang udah paham gitu. Coba kita berbagi di sini, kita sharing. Kalian dapatkan di luar perkuliahan. Seperti itu ya. Oke, untuk mengenai klasifikasi iklim ya seperti itu. Kedepannya kita akan belajar hal-hal yang seperti itu ya. Kenapa klasifikasi itu penting gitu kan? Seperti apa klasifikasi iklim di Indonesia gitu kan saja. Kemudian dari metode yang ada itu berapa yang sering digunakan di Indonesia, metode apa saja, gimana cara menggunakannya gitu. Nah, itu yang akan kita bahas dalam ke depan. Yaitu pembukaan dari saya terkait perkuliahan praktikum klasifikasi iklim seperti itu. Jadi kita nanti akan lebih banyak berkutat dengan data sih sebenarnya. Review jurnal gitu sebagai referensi agar kalian lebih paham tentang klasifikasi iklim gitu. Pahami ya semuanya ya untuk teknis perkuliahan kita ke depannya, atau ada yang ingin ditanyakan terkait proporsi nilai atau apa gitu tentang teknis perkuliahannya, pengumpulan tugasnya atau apa, silahkan ditanyakan. Saya buka forum untuk bertanya mengenai teknis ya, teknis perkuliahannya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin Pak. Izin bertanya terkait pengumpulan tugas dan untuk materinya nanti apakah kita dapat apa gimana Pak? Dan itu untuk medianya itu lewat apa Pak? Oke. Ini juga yang ingin saya tanyakan balik nih kepada kalian. Apakah kalian sudah kuliah efektif hari Senin lalu
kemudian mendapatkan tugas atau tidak, atau pernah dibahas oleh dosen lain apakah menggunakan SIMAS atau tidak. Nah, saya itu masih bingung dengan penggunaan SIMAS ini. Katanya bakalan full interaksi antara dosen dan taruna itu lewat SIMAS katanya kan, baik dari absensi, kemudian pengumpulan tugas, penyerahan materi kuliah itu katanya melalui SIMAS. Cuman saya masih belum paham benar gitu mengenai penggunaan SIMAS ini, apakah memang bisa gitu kita pergunakan seperti Google Classroom gitu kan, kalian meet tugas kalian di situ, apakah bisa atau tidak, saya juga kurang paham nih. Apakah dari kalian sudah ada yang pernah mencoba atau kiranya tahu apakah SIMAS itu bisa difungsikan layaknya Google Classroom? Atau gimana gitu? Kalau bisa kita gunakan SIMAS. Saya belum paham juga nih, SIMAS nih gimana gitu, apakah fiturnya itu bisa pengumpulan dan penilaian gitu. Apakah sudah ada yang pernah, atau pernah kalian juga pernah ini kan dapat sosialisasi SIMAS itu? Karena saya kalau sosialisasi untuk dosen sih sudah saya terima, cuman yang saya bingung bisa posting. Kalau materi saya tahu bisa lah, saya bisa posting gitu. Saya bahkan di perkuliahan hari Senin lalu juga saya sudah posting materi gitu untuk mata kuliah hari Senin di instrumen gitu. Kalau materi kuliah bisa diposting lewat. Nah, untuk penyerahan tugas nih saya belum paham dari sisi taruna, dari sudut pandang taruna, dari akun taruna itu bisa nggak ngupload jawaban gitu atau ngupload tugas gitu lewat SIMAS, bisa nggak sih? Izin Pak. Ya. Izin menjawab Pak. Jadi saya udah buka web SIMAS-nya itu Pak, terus ngelihat di bagian forum diskusi kelas. Di situ kan tadi Bapak juga men-share link untuk meet ini kan Pak? Betul. Nah, di bagian forum diskusi itu juga terdapat bagian tambah post untuk taruna. Nah, di situ bisa dikasih judul post, isi postannya, kemudian ada lampiran. Nah, lampirannya itu bisa PDF, JPEG, PNG, dokumen, dan lain-lain Pak. PT juga bisa. Jadi sepertinya untuk postingannya itu bakal sama seperti postingan dosen Pak. Jadi masuk secara umum aja ke bagian forum diskusi itu Pak. Oke, paham. Tapi untuk detailnya mungkin saya belum tahu banget sih Pak. Oke. Jadi mungkin sebenarnya kalau misalkan kita dari tadi yang kamu sampaikan itu bisa mengupload file, sebenarnya bisa kita kumpulkan tugas di situ. Cuman yang saya masih penasaran adalah taruna itu harus meng-create post untuk mengumpulkan tugas atau bisa di komentar gitu. Maksud saya gini, satu postingan tuh tentang materi pertama gitu kan, walaupun di dalamnya belum saya sampaikan materinya karena nanti akan baru saya upload. Cuman di situ kalian mungkin sudah bisa melihat kan yang ada link Google Meet ini. Nah, di situ kan kalian kalau tidak salah bisa berkomentar kan. Nah, apakah di kolom komentar kalian bisa meng-attach file atau tidak? Nah, itu yang saya ingin. Coba kalian buka SIMAS-nya, bisa attach file nggak di komentar? Bisa dikomentari atau tidak? Coba gimana? Izin Pak, ini saya sudah buka yang bagian komentar itu emang bisa ada lampirannya Pak. Jadi bisa ya? Kirim PDF, PNG. Bisa Pak. Oke. Berarti kalau begitu alur pengumpulan tugas kita pakai SIMAS aja kalau kayak gitu ya. Atau enggak ya biarkanlah admin SIMAS yang bertanggung jawab tentang hal itu gitu. Kita usahakan sesuai arahan bahwa semester ini akan full menggunakan SIMAS. Kalian punya backupnya gitu ya. Jadi gini, kalian mengumpulkan satu persatu di kolom komentar ketika nanti ada tugas kan. Nanti akan saya buatkan forum tugas di situ, tugas 1 misalkan. Nah, nanti kalian kumpulkan di situ per orang gitu kan melalui kolom komentar yang meng-attach file gitu. Hasil tugas kalian itu tolong direkap atau disatukan dalam bentuk oleh PJ kelasnya gitu ya.
sebagai backup aja gitu. Takutnya kan ini SIMAS nih baru nih, takutnya bermasalah gitu, terus kalian hilang dan harus mengirim satu-satu lagi ke saya kan ribet gitu. Kalian posting di SIMAS, kalian mengirimkan juga ke PJ-nya untuk digabungkan dalam satu file RAR yang dikirimkan ke email saya, nanti saya berikan emailnya. Backup aja, jaga-jaga kalau misalkan trouble di SIMAS-nya gitu kan, sebenarnya kita tidak mengharapkan itu terjadi, jangan sampai gitu, jangan sampai trouble. Pasti gitu. Kalau misalkan trouble, saya tetap punya itu di email saya gitu, yang sudah terekap menjadi satu. Jadi kalian tidak perlu ngirim-ngirim lagi ketika ada trouble. Ya syukur-syukur nggak ada trouble kan, tidak masalah. Cuman ya kita jaga-jaga aja gitu, antisipasi. Ya teknis yang tadi pengumpulan tugas ya. Jadi tetap menggunakan SIMAS, namun tetap ada backupnya di PJ kelas. Gimana PJ kelasnya siap? Mana nih, ada lagi yang mau ditanyakan? Seperti itu ya, sudah jelas ya. Pak. Nah, silakan. Gimana? Izin Pak, ini kan matkul praktik dari matkul intinya itu kan klasifikasi iklim dan musim Indonesia. Berarti untuk di matkul itu lebih banyak mengkaji dari jurnal-jurnal atau paper untuk pengolahan datanya itu sendiri menggunakan suatu aplikasi atau gimana Pak? Atau kayak Excel aja kayak gitu Pak? Oke, untuk pengolahan datanya sebenarnya kan kita bermain statistik ya, Itu apa ya namanya? Aplikasi itu hanya sebagai tools gitu. Kita kan sebenarnya tetap bisa melakukan perhitungan statistik itu bahkan menggunakan kalkulator sekalipun gitu. Jadi untuk kedepannya gitu kan, sekiranya kita memungkinkan untuk menggunakan MATLAB ya kita gunakan Minitab pakai Minitab. Kalau menggunakan statistik, kalau saya lupa, bisa pakai itu gitu, atau pakai Excel sekalipun bisa gitu, atau mau kalian hitung manual di kertas juga silahkan gitu ya. Jadi untuk itu, jadi kalian jangan terlalu terpaku sama toolsnya, yang penting kalian paham intinya gitu. Jangan sampai kalian bisa menggunakan toolsnya, ketika tools itu suatu saat tidak bisa kalian gunakan kembali, kalian tidak tahu alternatif lain gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian tahu perhitungannya itu begini, caranya ngitungnya begini gitu, apapun toolsnya gitu, ya kalian paham gitu cara menggunakannya. Tools itu penerapan aja lah. Jadi yang penting kalian tahu basicnya dulu. Kedepannya kita akan coba Minitab ataupun aplikasi-aplikasi statistik lainnya. Itu ya. Ada lagi? Gimana nih? Halo. Apakah ada lagi? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah berarti saya anggap kalian paham. Tanya jawab mengenai pengetahuan dasar klasifikasi iklim. Lalu ada juga kita perkuliahan, bagaimana pengumpulan tugasnya. Nah, untuk implementasinya, karena tadi kita sudah tanya jawab dan berdiskusi mengenai teknis pengumpulan tugas, nah sebagai implementasinya atau realisasinya, kalian ya silahkan satu. Jadi bisa kalian tadi bisa ngupload lewat SIMAS, biarkan kita nggak mungkin cuma berbicara aja gitu ya, kita harus praktekin gitu. Bisa nggak upload tugas di situ? Ini tugas satu untuk kalian ya, tugas dari pertemuan pertama. Aja ya, pengantarnya adalah klasifikasi iklim merupakan usaha untuk mengidentifikasi dan mencirikan perbedaan iklim yang terdapat di bumi akibat perbedaan latitud, letak geografis, dan kondisi topografi.
Nah, ini bisa menjawab pertanyaan tadi ya, kita sudah tanya jawab. Nah, kalian bisa menilai sendiri apakah jawaban kalian tadi sudah sesuai atau tidak. Tugasnya itu ini yang kecil ini ya. Ya, yang tulisan kecil. Carilah tulisan ilmiah pada jurnal terakreditasi. Comot karya tulis ilmiah tanpa kalian tidak tahu itu dari jurnal mana gitu. Sertakan itu jurnal mana, terbitan berapa. Ada kaitannya dengan klasifikasi iklim. Ada kaitannya nih dengan klasifikasi iklim. Kemudian dibuatkan resumnya dari tulisan ilmiah tersebut. Format resumenya, untuk format resumenya ini belum saya tampilkan di sini. Tolong siapa saja yang lagi menyimak tolong diingat baik-baik ya. Dengan format kertas A4, margin kiri 4, sisanya 3, atas, kanan, bawah 3. Kertas A4, margin kiri 4, sisanya 3. Oke. Fontnya Arial. Fontnya Arial, ukuran 12. Oke. Font Arial ukuran 12. Jarak spasi itu 1,5. 1,5 lines gitu ya. Oke, dibuat bentuk paragraf resumenya. Tahu kan bentuk paragraf yang agak menjorok ke dalam itu ya, di tiap awal paragraf. Nah, itu. Oke, margin sudah, fontnya sudah, ukuran hurufnya sudah. Untuk kanan atas diberi, atau pojok kiri atas lah, pojok kiri atas lebih gampang kalian settingnya. Pojok kiri atas diberi nama dan NPT. Nah ya, ini tugasnya perorangan. Jadi nama, tulis nama dan NPT. Kemudian isi resume. Nah seperti itu. Oke. Dikumpulkan di Simas bentuk PDF. Oke. Sekali lagi, dikumpulkan di Simas dalam bentuk kemudian file Word-nya sebelum kalian konversi ke PDF kan berarti bikinnya di Word tuh, atau apapun itu, bisa LibreOffice atau apa ya dengan ekstensi doc gitu, .doc. Itu dikumpulkan di PJ Class dan PJ Class itu mengkompresinya dalam bentuk RAR gitu ya. Jadi yang dikumpulkan di PJ Class adalah bentuk Word-nya, adalah PDF-nya. Kalau di PJ Class adalah Word-nya. Digabungkan jadi satu bentuk RAR, dikirim ke email saya oleh PJ Class. Oke, seperti itu ya. Gimana? Dapat dipahami? Siap, bisa Pak. Oke, siap ya. Batas pengumpulan. Oke, batas pengumpulan. Batas pengumpulannya adalah hari Senin minggu depan ya. Batas pengumpulannya adalah hari Senin minggu depan pukul berapa? Mulai masuk itu tuh 7.30 berarti. Ya. Pukul 7.30 atau setengah 8 pagi itu harus sudah, itu batas akhir atau deadline pengumpulan tugas. Oke. Kalau sebelum deadline kalian bisa mengumpulkan ya silahkan dikumpulkan gitu kan. Karena ini ngumpulinnya lewat Simas kan. Lewat email itu, lewat PJ kan berarti harus nunggu semua komplit dulu gitu kalau yang itu ya. Nah, untuk PJ-nya yang mengirimkan Word-nya ke email itu untuk kedepannya nih, kedepannya mungkin ada orang yang terlambat mengumpulkan tugas atau apa saja, kalau misalkan ada
taruna yang melewati deadline. Jadi jangan diterima. Kamu rekap saja yang sudah selesai sebelum deadline. Ya ini untuk kedepannya, tapi kalau untuk tugas 1 sih saya rasa sebelum deadline udah pada selesai lah. Cuma resume doang gitu, nggak terlalu sulit. Oke. Siapa? Oke, dapat dimengerti dan dapat dipahami sepertinya. Silahkan melaksanakan tugasnya. Selamat mengerjakan. Kita berjumpa lagi dalam PJJ berikutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa melalui PJ kelasnya ya. Saya akan ada WA, bisa kita komunikasi. Kalau butuh komunikasi yang cepat lewat situ. Oke, saya rasa itu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak. Ya.